Welcome, saya Deviana Saputra. Saya Nazila Nasira. Di sini kami akan membawakan sebuah kasus mengenai RI1 dijadikan lambang negara. Masalah RI1 yang dijadikan simbol negara. Menggunakan gambar RI1 sebagai simbol negara bisa menimbulkan kontroversi karena keterkaitannya dengan masa lalu yang terkait dengan rezim otoriter. Hal ini bisa memicu perdebatan tentang representasi yang diinginkan oleh sebuah negara dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, beberapa pihak mungkin juga melihatnya sebagai bagian dari sejarah nasional yang harus dihormati. Polisi tengah memburu pembuat moral. Langkah polisi mencari pembuat moral didasari oleh pengertian bahwa presiden adalah lambang negara. Tetap diselidiki itu perbuatan siapa, karena bagaimanapun itu kan lambang negara ya, kata Subag Humas Polres Tangerang Kota Kompi, Abdul Rahim saat dihubungi wartawan Jumat 13/8/2021. Menurut Hashim, tindakan perbuatan moral itu dianggap menghina Presiden Jokowi. Untuk itu, Hashim mengatakan pihaknya akan jemput bola dalam mengungkap pelaku. Banyak yang tanya tindakan aparat apa? Presiden itu panglima tertinggi TNI Polri. Itu lambang negara. Kalau kita sebagai orang Indonesia mau pimpinan negara digituin, jangan dari sisi yang lain kalau orang punya jiwa nasionalis, terang Hashim. Mural dengan tampilan wajah mirip Presiden Jokowi dengan tulisan di mata 404 not found ada di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Hingga kini polisi belum mengetahui siapa pembuat mural itu. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan, mural sudah ada sejak beberapa hari yang lalu. Selanjutnya, menggunakan kasus RI1 sebagai lambang negara dapat menjadi kontroversial karena mencerminkan hubungan antara idealisme dan realitas. Di satu sisi, RI1 mungkin dianggap sebagai tokoh yang memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Namun, di sisi lain, kontroversi yang terkait dengan masa jabatannya sebagai presiden dan kebijakan yang diambil selama pemerintahannya menimbulkan pertanyaan tentang apakah dia cocok sebagai simbol negara yang mempresentasikan nilai-nilai yang diinginkannya oleh masyarakat Indonesia saat ini. Keputusan untuk menggunakan RI1 sebagai lambang negara akan memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap sejarah dan nilai-nilai yang ingin diwakili oleh negara tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa simbol negara harus dihormati dan dilindungi. Jadi, solusinya adalah mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang terkait penggunaan dan perlindungan simbol negara, seperti bendera, lambang negara, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal ini menegaskan status sang merah putih sebagai bendera negara Indonesia. Norma tidak tertulis dari kesopanan dan sosial dalam kasus simbol negara mencakup penghormatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang diwakili oleh simbol-simbol tersebut. Ini termasuk menghormati bendera dengan cara yang pantas, tidak melakukan penghinaan terhadap lambang negara, menggunakan bahasa Indonesia dengan sopan dan benar, serta menghargai lagu kebangsaan dengan tidak mengubah lirik atau makna yang terkandung di dalamnya. Kesimpulan mengenai kasus RI1 yang dijadikan simbol negara, yaitu memiliki peran penting dalam mempresentasikan identitas, sejarah, dan nilai-nilai suatu negara kepada dunia. Penggunaan simbol-simbol tersebut memicu pertimbangan antara idealisme dan realitas, serta memerlukan kepatuhan terhadap undang-undang dan norma sosial terkait penghormatan terhadap simbol negara.